wabarakatuh. Kembali lagi di Sekolah MTS Nurul Syafa'ah, mata pelajaran IPS kelas 7. Bersama Bapak Muhammad Rifai Jamalulail yang akan memberikan materi pelajaran IPS. Baik, perhatikan pada peta konsep. Di sini terdapat beberapa bagan. Lusa lalu kita membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Untuk sekarang, judulnya ialah Letak dan Luas Indonesia. Apa anak-anak? Letak dan luas Indonesia. Ya, betul sekali. Lanjut lagi. B. Letak dan luas wilayah Indonesia. 1. Pemahaman lokasi melalui peta. Letak atau lokasi suatu tempat dapat kalian ketahui dengan melihat peta. Dengan melihat peta, kita jadi tahu apa itu peta. Jadi, apa itu peta? Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai penampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Jadi gitu ya. Peta itu berarti sebuah gambaran sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi. Jadi ingat-ingat ya anak-anak, peta itu adalah gambaran atau seluruh wilayah yang ditaruh dalam permukaan atau sebuah media. Ya. Bisa kalian pahami? Alhamdulillah kalau paham. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya diantaranya adalah, sini ada judul peta, ya, bisa kalian lihat. Lanjut lagi. B. Skala peta. Apa itu skala peta? Adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bawah judul. Iya. Ini nih ada gambarnya, ada contoh gambarnya. Skala angka dan skala grafis pada peta. Jadi kalian perhatikan, skala 1:1 juta. Jadi kalau 1 cm di peta sama dengan 1 juta, ya, 1 juta sentimeter di bumi. 1 juta sentimeter di bumi. Berarti kalau 2 cm di peta sama dengan berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 2 juta sentimeter. Kalian anak MTS Nurul Syafa'ah memang pintar. Lanjut lagi. Ada simbol peta. Merupakan tanda-tanda khusus yang dipakai dalam peta yang dapat mewakili objek sebenarnya. Jadi kalian perhatikan, di situ ada simbol-simbol. Kalau di peta, kalau nggak ada simbolnya, kita nggak tahu ini daerah apa, ada apa aja di sana, apa ada ibu kota, tandanya memakai simbol apa atau memakai apa. Nah, disinilah tata cara peta mengasih unjuk kepada kita. Ada simbol-simbolnya, ada simbol yang berupa gambar, ada simbol yang berupa geometrik. Ya, kalian bisa lihat di situ ada simbol ibu kota negara, ada simbol ibu kota provinsi, ada simbol bandar udara internasional, ada simbol bandar udara domestik, dan yang lainnya.
Meningkat selanjutnya. D. Petunjuk arah. Petunjuk arah atau orientasi merupakan gambar yang menjelaskan arah dari daerah yang tergambarkan dalam peta, dan arah peta pada bagian utara berada di bagian atas. Maksudnya apa ya? Apa ada yang tahu anak-anak? Jadi petunjuk arah itu udah pasti arahnya mengarah utara, dan lambang atau arah utara itu biasanya kalau di peta terdapat pada posisi di atas. Terdapat pada posisi di atas. Ya, kalian benar sekali. Ya, jadi yang di atas bukan barat. Yang di atas adalah utara. Jadi patokannya adalah mata angin utara. Kalian benar sekali. Nah, legenda merupakan kolom keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Jadi kalau legenda itu simbolnya lebih terperinci lagi. Contohnya ada jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol. Kita kalau lagi buka Google Map, nah biasanya juga di situ ada petunjuknya. Ada jalan utama, jalan alternatif, ya kan? Apalagi kalau kalian punya atlas, bisa lebih jelas lagi. Kalian bisa lihat, buka setiap halamannya, perhatikan ya. Di situ ada simbol kecamatan, simbol rawan kecamatan, ya kan? Rawan kemacetan, terus rawan kecelakaan, dan yang lainnya. Ingat ya, jadi kita tidak akan kesasar, tidak akan terkena kecelakaan, tidak akan terkena kemacetan, sebab kita melihat pada legenda yang ada di peta. Jadi bukan hanya cerita yang ada legenda, tapi di pelajaran IPS juga ada yang mengenai legenda yang terdapat dalam peta. Nah, F, garis astronomis. Posisi geografis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Lintang dan bujur sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam peta. Ya. G, garis tepi peta. H, peta inset. I, sumber peta. J, tahun pembuatan. Ya. Kalau garis tepi peta bisa kalian lihat pada angka nomor 1 di situ ya. Garis tepi peta. Lalu peta inset. Nah, itu adalah sebuah gambar kecil dari peta tersebut. Biasanya peta inset itu adanya di bagian posisi kanan, kalau tidak posisi kiri atau posisi ada di bawah ya. Untuk yang 3, sumber peta. Nah, sumber peta harus dicantumkan pula di dalam sebuah peta, sebab kalau tidak dicantumkan sumber petanya, kita tidak tahu ini peta buatan dari mana, seperti itu. Jadi sumber peta sangatlah penting pula untuk informasi mengenai peta. Lalu J itu adalah tahun pembuatan. Tahun pembuatan. Jadi kita bisa tahu ini peta tahun 2017, ini peta 2018, ini peta 2020. Jadi keakuratannya ya, kepastiannya, kedetailannya kita bisa tahu. Oh, lagi tahun 2017 kemacetan contohnya ya, belum ada. Di 2017 ada. Nah, jadi kita bisa ngebedain dari tahunnya seperti itu. Baik. Cukup untuk pembahasan sekarang mengenai peta. Ya.
Jadi ingat-ingat peta ya yang tadi. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai letak luas Indonesia ya. Lusa depan kita akan membahas apa anak-anak? Letak luas Indonesia. Wah, mari saksikan video ini. Jika sudah, maka buatlah peta Jawa Barat. Bapak akan ngasih sebuah video untuk kalian. Tolong diperhatikan dengan seksama. Setelah diperhatikan, maka kalian buatlah peta Jawa Barat. Provinsi. Negara kepulauan terbesar se-Asia Tenggara, dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa, terbentang antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara. Diapit dua benua Asia dan Australia, diapit dua samudra Hindia dan Pasifik. 5 pulau terbesarnya yaitu Kalimantan, Sulawesi, Irian, Sumatera, dan Jawa. Beragam suku, budaya, dan bahasa, terbagi dalam 34 provinsi. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ibu kota di kota Banda Aceh. Provinsi Sumatera Utara, ibu kota di kota Medan. Provinsi Sumatera Barat, beribu kota di kota Padang. Provinsi Riau, beribu kota di kota Pekanbaru. Provinsi Kepulauan Riau, beribu kota di kota Tanjung Pinang. Provinsi Jambi, beribu kota di kota Jambi. Provinsi Bengkulu, beribu kota di kota Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan, beribu kota di kota Palembang. Provinsi Bangka Belitung, beribu kota di kota Pangkal Pinang. Provinsi Lampung, beribu kota di kota Bandar Lampung. Provinsi Banten, beribu kota di kota Serang. Provinsi DKI Jakarta, beribu kota di kota Jakarta.
Provinsi Jawa Barat beribu kota di kota Bandung. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di kota Semarang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beribu kota di kota Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur beribu kota di kota Surabaya. Provinsi Bali beribu kota di kota Denpasar. Provinsi Nusa Tenggara Barat beribu kota di kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Timur beribu kota di kota Kupang. Provinsi Kalimantan Barat beribu kota di kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Tengah beribu kota di kota Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Selatan beribu kota di kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Timur beribu kota di kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Utara beribu kota di kota Tanjung Selor. Provinsi Sulawesi Utara beribu kota di kota Manado. Provinsi Gorontalo beribu kota di kota Gorontalo. Provinsi Sulawesi Tengah beribu kota di kota Palu. Provinsi Sulawesi Barat beribu kota di kota Mamuju.
Provinsi Sulawesi Selatan beribu kota di Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Tenggara beribu kota di Kota Kendari. Provinsi Maluku beribu kota di Kota Ambon. Provinsi Maluku Utara beribu kota di Kota Sovivi. Provinsi Papua Barat beribu kota di Kota Manokwari. Provinsi Papua beribu kota di Kota Irian Jaya.